nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Ucapan salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Dengan risalah yang beliau bawa, kita mengenal jalan hidup ini, untuk apa kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan risalah yang beliau bawa, kita tahu apa tugas dan kewajiban kita. Dan kita juga dikasih tahu tentang jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya, serta jalan-jalan yang menuju murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjauhkannya. Malam ini kembali kita belajar tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik keluarga kita, bil khusus anak-anak kita. Tema yang akan kita bahas adalah tentang ta'limuhum ikhtiyar al-jalis as-salih bil sahib as-salih. Di mana di antara peran yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita adalah mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana memilih teman yang baik dalam bergaul. Karena dalam pendidikan bukan hanya orang tua dan sekolah dan guru yang memiliki fungsi dalam pendidikan. Ada poin yang ketiga, yaitu lingkungan. Ada rumah. Di situ fungsi orang tua, ayah dan bunda sangat berperan. Bahkan disebut oleh para ulama, rumah itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Tentunya kalau di rumah gurunya siapa? Orang tuanya. Lembaga kedua adalah lembaga pendidikan yang kita pilih untuk anak-anak kita. Nah, ini perannya sangat besar. Guru yang mengajarkan kepada putra-putri kita memiliki peran besar dalam bagaimana memandang kehidupan ini dan bagaimana mereka bisa memberikan motivasi agar anak kita semangat belajar. Nah, kedua ini mesti sinkron. Yang tak kalah penting peran yang ketiga, yaitu peran lingkungan. Ibarat mata rantai yang tak boleh putus. Nah, oleh karena itu, ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, di antara peran yang penting untuk kita sampaikan, peran kita sebagai orang tua yang mesti kita ajarkan kepada putra-putri kita agar mereka memiliki pemahaman di dalam bersahabat. Tidak semua ya ada yang bisa kita jadikan kawan dekat. Di dalam berkawan, di dalam bersahabat, di dalam bergaul, ada orang-orang yang layak untuk dijadikan sahabat dekat dan ada orang yang tidak bisa kita jadikan sahabat. Nah, ini mesti kita sampaikan. Hal ini dari mana kita ambil? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu akan berada pada keadaan agama seseorang, sahabatnya.
Falyanzur ahadakum man yukhalil. Pesan Nabi ini mesti kita sampaikan, Pak. Bukan kita tunggu guru di sekolah menyampaikan pesan ini, tapi pesan ini dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk kita semua orang tua agar menyampaikan hadis ini, pesan Nabi ini. Betapa bahwa agama kita ini akan sangat dipengaruhi oleh orang yang menjadi sahabat dekatnya. Apalagi di zaman sekarang, kita harus berikan kalimat ini, sampaikan pesan Nabi ini. Maka oleh karena itu nak, ya, kita mesti selektif mencari kawan. Standar berkawan itu standarnya adalah agama. Ya, standarnya adalah agama, bukan hobi, bukan pula ya kekayaan, kedudukan, bukan itu. Ya. Nah, yang kita mesti tekankan adalah agama, karena agama ini mahal harganya. Nah, oleh karenanya kebiasaan seseorang sahabat itu akan sangat memberikan pengaruh kepada sahabatnya. Maka harus kamu cari kawan yang baik. Penelitian di Kementerian Pendidikan 2023 dilakukan survei bahwa ada penurunan semangat sekitar 40% pada anak-anak di sekolah dasar, ya, penurunan semangat sampai 40% di dalam semangat belajar. Mereka melakukan survei akibat apa? Akibat teman yang tidak baik. Nah, oleh karenanya lihat pengaruh yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ini pengaruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su'." Ya, antara sahabat baik dengan sahabat buruk itu Nabi telah membuatkan perumpamaan yang sering kita sampaikan dalam majelis kita. Seperti sahabat baik itu seperti penjual parfum, minyak wangi. Sahabat yang buruk seperti pandai besi, sering, alhamdulillah. Nah, oleh karenanya perumpamaan Nabi ini juga kita sampaikan. Kalau tadi pesan Nabi yang pertama mencari sahabat itu sahabat yang baik, jangan tunggu guru di sekolah menyampaikan, kita sebagai orang tua. Yang kedua, sampaikan apa yang disampaikan Nabi SAW tentang perbedaan antara teman baik dengan teman buruk itu seperti orang penjual minyak wangi dengan orang yang pandai besi. Kedua-duanya memberikan pengaruh. Penjual minyak wangi memberikan pengaruh positif. Kalaupun kita tidak membelinya, paling tidak kita dapat aromanya. Kalau pandai besi, kalaupun kita tidak dapat apa-apa di sana, tidak membeli apa-apa pun di sana, kita dapat aroma juga, asap. Nah, kedua-duanya adalah gambaran nyata dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Fal yanzur ahadakum man khalil." Oleh itu sahabat itu harus dicari, nak. Kamu boleh berkawan, tapi ada sahabat dekat kamu. Kriterianya adalah agama. Itu mesti, pesan-pesan ini mesti lahir dari sana. Anak kita di pesantren misalnya. Di pesantren teman kamu banyak, seangkatan kamu bisa misalnya 100 orang atau 200 orang. Atau lebih kecil lagi kamu di asrama, ya, misalnya 20 orang atau 15 orang. Atau kamu satu kelas. Kamu boleh bergaul, nak, dengan teman seangkatan kamu atau dengan kakak kelas atau mungkin dengan adik kelas. Tapi ada orang yang bisa kamu jadikan kawan, sahabat, mitra. Karena sahabat baik itu kata orang ibarat apa? Ibarat masa depan yang panjang yang baik untuk dia. Karena orang yang baik dari sisi motivasi belajar, dia akan ingatkan kawannya, belajar. Kita kesini bukan untuk tidur-tidur, ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena ikhwafillah rahimakumullah, maka oleh karena kita mesti menyampaikan dua pesan Nabi ini, ya, perintah untuk mencari sahabat yang layak untuk kita jadikan kawan. Yang kedua adalah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi tentang perbedaan orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Nah, ahibati fillah, adakah Al-Quran menjelaskan tentang
pengaruh buruk ini, tentang sahabat-sahabat yang buruk di dunia ini. Adakah Al-Quran menjelaskan pengaruh buruk terhadap kawannya, lalu kemudian nanti di hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa dulu aku berkawan dengan dia? Kenapa aku dulu jalan dengan dia? Kenapa aku dulu sering duduk dan ngobrol dengan dia? Sehingga aku tidak mendapatkan jalan kebaikan. Naam. Di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 Allah sebutkan itu. Apa kata Allah? Wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi. Hari di mana orang-orang yang zalim, ya, ya'uddu yadayhi, menggigit kedua tangan atau menggigit tangannya, ya. Yadayhi, menggigit tangannya, yaqulu, dia berkata, ya laitani ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Ya. Kenapa aku dulu di dunia tidak mengikuti jalan Rasul? Jalan yang telah dijelaskan oleh Nabi. Kenapa aku tidak ikut dulu? Saya sering mendengarkan ada kajian di masjid ini, ada majelis ilmu di masjid, tapi kenapa aku dulu tidak ikut? Aku sering tahu, bahkan lewat di pesan WhatsApp atau di Facebook, ada kajian ini di masjid ini, saya ketika itu punya waktu yang banyak. Tapi kenapa saya tidak ikuti kajian itu sehingga aku bisa mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Di situ penyesalannya, Pak. Disitulah dia menyesal bahwa kenapa, ya, kenapa dulu di dunia aku menjadikan si fulan sebagai kawan. Ini sampaikan ayat ini kepada putra-putri kita. Al-Furqan 27 sampai 29. Lihat, nah, penyesalan orang di hari kiamat itu adalah sampai dia menggigit tangan. Kalau di dunia belum sampai gigit tangan, hanya gigit jari. Tapi di akhirat tangan ini digigit karena menyesal. Kenapa tidak mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jalan yang penuh dengan, ya, kenikmatan ini, keindahan di dalam beragama, menjalankan syariat ini. Kenapa aku tidak ikut? Karena pengaruh kawan. Sehingga dia katakan, ya wailata, celaka. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia bilang celaka di hari itu. Kenapa aku dulu jadikan si fulan sebagai kawan saya? Duduk nongkrong sampai tengah malam. Kemudian ngobrol yang tidak ada tujuan. Ya. Habis waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Nongkrong, ngobrol yang tidak ada yang manfaatnya. La li dunya wa lil akhirah. Tak ada manfaat untuk di dunianya dan tidak ada manfaat untuk akhirat. Habis waktu ngobrol. Salat lewat, ya, ibadah-ibadah, ya, yang dianjurkan lewat, hati semakin kasar. Laqad adallani 'ani dzikri. Inilah telah menyesatkan aku dari zikir. Karena teman buruk itu tidak akan ingatkan kita untuk berzikir kepada Allah, justru membuat kita lalai dari zikir. Pasti, Pak. Coba kita tengok orang-orang yang mengajak kepada jalan, nongkrong sana sini, pergi sana sini, tidak ada ingat Allah Azza wa Jalla. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Setelah aku tahu, kenapa aku lupa dengan Allah Azza wa Jalla? Kenapa aku lupa dengan Al-Quran? Kenapa aku tidak ingat dengan Allah? Setelah semua itu datang kepadaku, Al-Quran tahu, sunnah Nabi, hadis Nabi, dia tahu. Tapi kenapa itu semua tidak dipakai dalam kehidupan? Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Inilah bahwa syaitan selalu membuat kita hina, membuat kita tergelincir, membuat kita selalu berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan ayat ini kepada putra-putri kita, Pak. Perlu ada majelis. Ingat, inilah gambaran orang-orang yang menyesal di hari kiamat akibat teman buruk. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyesalan mereka yang telah meninggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang terangnya seperti, ya, malamnya seperti siang.
Syariat ini ya terangnya seperti siang, malamnya seperti siang. Tidaklah dia ya melenceng dari jalan itu kecuali akan binasa. Ini Nabi yang mengatakan. Nah, ingat nak, bahwa di hari kiamat penyesalan tidak akan ada berguna. Kalau hari ini kamu menyesal di dunia, oke. Ada abi, ada umi, ada keluarga, ada sahabat baik yang bisa menguatkan kamu. Tapi di hari itu penyesalan tidak lagi ya ada guna dan manfaatnya. Oleh karena itu kita pilih kawan-kawan ini. Kita pun jangankan anak-anak, kita yang sudah hijrah, gitu kan, yang sudah berazam, bertekad untuk memperbaiki sisa usia kita kepada Allah, ya bertaubat atas segala kelalaian kita, dosa-dosa kita, ya selalu ingin semangat untuk memperbaiki diri. Ya, bahkan kita hadir dalam kajian-kajian keislaman, kita datang, dan itulah yang akan bisa menguatkan. Maka hijrah itu bukan masalah berpindahnya dari masa lalu ke sini, enggak, tapi masalah konsistensi kita bisa tidak untuk tetap istiqamah. Itu yang paling terpenting. Kita menjaga lingkungan kita, bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan lingkungan baik, dengan sahabat-sahabat baik. Makanya kawan-kawan yang sudah nampak lagi majelis ilmu itu, tarik lagi tangannya, telepon, mana nggak nampak lagi di majelis ilmu, udah jarang ya, perlu kita tanya kabarnya, kenapa ya, mungkin dia punya masalah yang mungkin kita bisa membantunya ya. Dan kita ingat bahwa bisa jadi apa yang kita ulurkan dari bantuan kepadanya, bisa jadi itu yang akan bisa menolong kita di hari kiamat karena keikhlasan kita. Oleh karena itu ya alhamdulillah, tidak bisa kita untuk istiqamah ini sendirian, perlu kawan, perlu lingkungan. Kalau kita larikan dalam kehidupan kita hari ini, sangat butuh kita ngecas iman kita di tempat seperti ini. Karena kalau kita ingat Al-Quran, kita ingat hadis Nabi SAW atau perkataan para as-salaf, membuat kita semakin kokoh, membuat kita semakin kuat di dalam menjalankan ya hari-hari kita. Tapi kalau kita sudah menjauh dari sahabat kita, kemudian masuk dunia kita sendiri, sekuat apapun ya jatuh juga. Makanya sering dibuat amsal oleh orang bahwa domba yang menyendiri akan diterkam oleh ya, mudah sekali karena menyendiri ya, ngasing-ngasing sendiri aja mudah serigala merekamnya. Nah, oleh karenanya kita butuh lingkungan. Nah, oleh karena itu di sisi yang lain, sebutkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 ini. Kalau tadi Al-Furqan ayat berapa? 26 sampai 27 sampai 29 tentang penyesalan orang di hari kiamat akibat teman buruk. Nah, sebaliknya sampaikan juga ayat yang memberikan pengaruh yang menjadikan orang-orang bersahabat karena Allah itu di hari kiamat mereka saling mengokohkan cintanya. Az-Zukhruf ayat 67. Allah katakan apa? Siapa yang tahu? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla itu artinya apa? Orang yang berkasih, orang yang dekat, orang yang akrab, berteman, bersahabat dekat. Kata khullah tidak bersama dengan kata suhbah. Khullah lebih nempel, lebih akrab, lebih dekat, hubungannya lebih dekat. Allah katakan al-akhilla, orang-orang yang bersahabat dekat ya, yauma idzin, di hari kiamat kelak itu, ba'duhum li ba'din aduun, mereka sama mereka akan saling mencintai, memusuhi dari kiamat. Kalau di dunia ini berkawan, bersahabat, mungkin dekat karena ada maslahat, ya kan? Ada keinginan manfaat dunianya yang ingin didapat. Jelas, orang yang seperti ini berkawan, orang yang seperti ini bersahabat, orang-orang yang akan saling membenci di hari kiamat.
Tapi Allah kecualikan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ibu, jadi orang-orang yang bertakwa di dunia ini, ya, mereka berkawan, bersahabat ini, itu dasar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari majelis ini, dari mimbar ini, saya katakan kepada seluruh kaum muslimin, ya, bahwa inni uhibbukum fillah. Saya mencintai seluruh ikhwah sekalian, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bertemu di sini bukan untuk dunia. Kita duduk di sini bukan untuk mencari manfaat dunia. Tadi kita duduk di sini bersama-sama ingin berazam, bertekad untuk memperbaiki diri melalui membelajar tentang ilmu ini. Maka ketika kita mendasarkan cinta kita ini atas dasar iman kepada Allah, semoga kita masuk pada ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahwa orang-orang yang mencintai atas orang-orang yang mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan, ya, kebahagiaan di hari kiamat kala. Kita saling berkawan. Tak nampak fulan di dalam surga, mana si fulan, gitu kan? Karena ada manfaatnya majelis ilmu itu. Dicari sahabatnya, mana si fulan? Ya. Dicari kawannya. Dicari kawannya. Nah, Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur juga, di antara 7 golongannya yang mendapatkan naungan di hari kiamat, siapa di antara yang 7 itu? Itu dia. Rajulani, ya, 2 orang, istama'a fillahi waftaraqa alai. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita datang di sini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dunia, bukan untuk apa, lillah Azza wa Jalla. Kita datang bersama-sama duduk di sini, ingin belajar agama, ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu. Dengan ilmu kita pelajari, kita akan semakin semangat belajar, akan semakin semangat kita untuk memperhatikan anak-anak kita, pendidikan mereka, karena mereka itu adalah estafet perjuangan kebaikan yang akan melanjutkan, ya, kita. Dan mereka, anak-anak kita, adalah aset termahal bagi kita, ya. Harta ya, yang Allah titipkan, ya, bisa pergi, bisa kembali, bisa datang, bisa pergi. Tapi anak, subhanallah, yang kita didik dengan tauhid, dengan iman kepada Allah, dengan amal saleh, kemudian dia tumbuh di atas keimanan kepada Allah, ya, ini aset mahal kita. Sehingga setiap sujudnya dia akan mengatakan nanti, Allahumma ighfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang kita baca ini dibaca oleh anak kita nanti setelah kita meninggal dunia, di bawah tanah sudah kita dimasukkan. Maka disinilah Allah akan angkat derajat kita sampai seorang itu bertanya kepada Allah, ya, tentang apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa tak banyak amal yang dia kerjakan, lalu sampai dia bertanya kepada Allah, anna li hadza, dari mana ini ya Allah? Apa yang membuat saya bisa seperti ini? Apa jawabannya? Waladuka astaghfaralak. Jelas. Kalau bukan aset mahal, apa namanya itu kalau bukan begitu? Di sini mungkin. Di dunia kita lelah, ya. Di dunia kita lelah, ya, capek, kemudian kita bahkan terkadang emosi kita naik, kemudian kita bimbing dia, nasihati dia, antar dia ke sekolah pesantren, kita keluarkan dari harta kita untuk pendidikan dia. Lelah, capek, tapi pengorbanan itu akan berbuah manis nanti insya Allah. Setelah kita telah tiada, dia ingat kepada pengorbanan orang tuanya. Kasih Pak, wallahi, kalau bukan aset termahal, apalagi namanya kalau bukan itu, ya. Bukan sekian ruko yang kita punya, bukan sekian luas hektar kebun yang kita punya, bukan. Itu kalau tidak diwakafkan di jalan Allah, sudah dibagi sudah oleh ahli waris kita. Yang kita harapkan adalah doa-doa mereka. Kapan anak bisa mendoakan orang tuanya? Kalau anaknya dididik dengan
dengan iman. Tahu dia bahwa orang tuanya membutuhkan doa itu. Makanya doa salafus saleh mereka serius sekali. Sampai Sa'id ibn Jubair ya, menyebutkan bahwa dia tambahkan salatnya, kullama ra'aitu waladi azidu fi salati. Setiap aku melihat anakku, aku tambahkan salatku. Maksudnya apa? Bukan berarti salat itu untuk anaknya, bukan. Dia berharap setiap dia ingat anaknya, setiap dia lihat wajah anaknya, dia tambahkan rakaat salatnya. Sampai anaknya pun bertanya, wahai ayahku, kenapa ayah banyak kali salat? Apa kata ayahnya? Nah, semoga dengan salat yang ayah kerjakan ini Allah perbaiki dirimu, Allah jaga kamu, Allah berikan kepada kamu ya perlindungan. Bayangkan, sama seperti itu dulu para ulama salaf. Kita lakukan hal yang sama ya? Lakukan hal yang sama, sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya sampaikan juga ke anak-anak kita. Al-Furqan 27-9, orang-orang yang menyesal di hari kiamat itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Nah juga Az-Zukhruf 67 ini, di hari kiamat semuanya orang yang dulu dekat di dunia ini bermusuhan. Kalau seandainya persahabatan mereka bukan karena Allah. Dan kebanyakan orang bersahabat kenapa? Memang masalah dunia, tidak ada lebih dari itu. Lepas hajatnya tinggal kawannya. Pada umumnya, maka sampaikan, bila kamu mencintai kawanmu karena kesolehannya, katakan kepadanya kamu cinta kepadanya karena Allah, karena dia taat, karena dia rajin salat, semangat belajar, akhlaknya bagus, tidak melanggar. Jadikan sahabat kamu orang seperti itu. Nah, ini perlu disampaikan, karena bagian peran kita bukan hanya memberikan perhatian kebutuhan fisiknya, memperhatikan tempat tinggalnya, bajunya, kebutuhan belanjanya, bukan itu saja. Yang paling penting di antara yang penting semua itu apa? Menanamkan kepada putra-putri kita keimanan, mengokohkan dan menyuburkan pohon keimanan itu, sehingga kita tidak khawatir nanti ketika kita meninggal dunia tidak meninggalkan generasi yang lemah akidah, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, dan lemah ekonominya. Tidak sampaikan kepada putra-putri kita. Nah, Nabi SAW juga menyebutkan tentang ya dua laki-laki yang bersahabat karena Allah. Makanya kalau balik anak kita pesantren, pulang sekolah, tanyakan, kamu di pesantren ada kawan yang akrab? Ada ya, misalnya kan, laki-laki itu bro. Terus siapa namanya? Tanyakan, dari mana asalnya, kelas berapa, seangkatan misalnya. Kenapa kamu akrab dengan dia? Perlu kita gali. Kenapa kamu dekat bersahabat dengan dia? Kita perlu dengar cerita dia, Pak. Oh, karena orangnya rajin, Bi. Oh ya, orangnya Masya Allah, kami belum bangun dia sudah bangun. Terus kalau di kelas Masya Allah dia semangat. Nah, kemudian rajin menghafal. Top. Kalau gitu tepat sudah. Kita pun kalau misalnya ada ingin kasih uang, misal ada belanja atau apa, kasih kawan kamu nak hadiah untuk dia. Dan seterusnya. Jadi kalau anak kita cerita ya dengarkan. Kalau dia ngeluh banyak tentang tanggapi dengan baik, jangan kita cuekin. Terkadang memang anak-anak ini kita berharap dia menyelesaikan sendiri, tapi terkadang ada kondisi dia tidak mampu menyelesaikannya. Perlu nasihat kita, perlu masukan dari kita. Misalnya masalah terus dengan kawannya atau dengan sahabat-sahabatnya, atau maka apa masalahnya? Ada cerita ke ayah, ceritakan, jangan tutup-tutupi. Apa cerita ke ayah? Kita memang harus siap, lapang dada juga gitu ya. Terjadi terkadang anak-anak ini sudah mulai mikir, ingin cerita terlalu jujur nanti kena marah kan gitu. Ada juga seperti itu kita. Nah, ada kita enggak, yang penting kamu pandai menyelesaikan masalah. Terkadang anak kita belum sampai dia menyelesaikan itu, belum mampu dia, maka kemudian kita bantu ya anak-anak kita dengan berdialog dengannya, dengarkan keluh kesahnya.
Makanya kata sebagian kalau anak laki-laki pegang pundaknya, karena memang terkadang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu terkadang Nabi tepuk pundaknya, menguatkan bahwa beban itu ya ada pada pundaknya, maka kita kuatkan pundaknya untuk bisa menahan beban dia. Oleh karenanya ahbatifillah, ini penting untuk kita sampaikan. Bahkan sampaikan hadis Nabi SAW, van Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahabba walahu maktasab. Sampaikan, kalau kita ingin di dunia ini bahagia dan di akhirat bahagia, ingat nak bahwa kita akan dibangkitkan Allah bersama orang yang kita cintai. Siapa sahabat dekat kita? Orang siapa? Teman kita. Nah, kalau teman kamu mencintai Nabi, maka ikuti. Kalau teman kamu menjunjung tinggi akhlak, ya, maka ikuti. Kalau teman kamu ingin semangat belajar Islam dan mengamalkan, ikuti. Itu boleh. Sampaikan bahasa-bahasa itu, sampaikan, karena ini penting. Lagi di pesantren banyak, ramai, ya. Dan kendala itu pasti ada. Saya tidak katakan bahwa tidak masalah. Semua pesantren hampir sama saja masalahnya. Semua sekolah juga hampir sama juga masalahnya. Nah, sekarang kita bimbing anak-anak kita, satu, untuk bisa mencari kawan yang baik, mencari kawan yang semangat, mencari kawan yang saleh. Itu harus disampaikan. Masalah dalam apa yang ia hadapi di lembaga pendidikan, di pesantren atau di luar pesantren, maka kemudian kita harus kuatkan dia. Kalau ada yang ingin cerita, sambut, jangan ditolak, sambut. Itu sudah tepat, Pak. Kalau anak kita cerita ke orang lain, nanti orang lain akan berikan solusi. Ya, kita tidak tahu apa yang dikasih tahu oleh dia solusinya. Nah, kalau dia sudah bertanya ke kita, itu sudah mantap, itu sudah tepat, itu alurnya. Sebagaimana Yusuf alaihissalam menceritakan privasi masalah mimpinya kepada siapa? Ayahnya. Dan ayahnya memberikan arahan, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada. Kenapa ayahnya ini? Karena ada gelagat, bahasa Wanya, ada nampak saudaranya ini agak sedikit kurang senang. Begitu juga ya dengan orang-orang luar. Maka subhanallah, perhatian ini yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf alaihissalam memberikan faedah, ya, memberikan faedah untuk kita agar kita tidak menceritakan kepada orang yang salah, tapi ceritakanlah masalah kita kepada orang yang tepat, ya, yang tepat. Karena kalau masalah ini didengar oleh yang tidak tepat, yang tidak pantas mendengar, nanti justru masalah menambah masalah. Bukan selesai masalah kita, tapi nambah masalah. Nah, sama dengan cerita anak-anak kita. Ahibati fillah, fal wajib ala kulli muslim ayakhudha bi tawjihat allati waradat fil kitab was sunnah. Tugas kita apa? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah untuk berpegang kepada nasihat-nasihat, kepada bimbingan-bimbingan, ayat-ayat, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampaikan apa yang Allah turunkan dari kalamnya, dan sampaikan dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita bahas tadi, ya. Tentang hadis pertama apa tadi? Jemaah, hadis Nabi tadi apa? Tentang bahwa agama ini berdasarkan agama temannya. Maka pilihlah orang yang bisa kamu jadikan. Hadis kedua apa tadi? Perumpamaan, perbedaan antara teman baik dengan buruk. Sampaikan hadis-hadis itu, nasihat-nasihat itu, ya kan? Kemudian ayat apa tadi? Surah Al-Furqan 27-29. Sampaikan penyesalan orang-orang yang dulu di dunia bersahabat dengan orang yang tidak baik. Sampaikan juga surat Az-Zukhruf ayat 67 tentang orang-orang yang saling bermusuhan di hari kiamat kelak. Itu orang-orang yang tidak menjadikan persahabatan karena iman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan saling bahagia karena dulu saling menasihati.
Sampaikan juga hadis tentang apa? Tentang salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan pelindungan, orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, berpisah karena Allah. Sampaikan hadis Anas ibn Malik, al-mar'u ala ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama ma'aman ahabba, bersama orang yang ia cintai. Maka cintailah orang yang mencintai Allah, maka cintailah nak orang yang mencintai Rasulullah, nak cintai, dekati mereka, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mencintai keluarga Rasul, dan orang-orang yang mencintai sunnah nabinya, sunnah Rasulnya SAW, maka cintai. Itulah, kalau bahasa orang kayak, itulah circle kamu, itulah sahabat kamu, lingkungan kamu. Jangan orang-orang yang tak tahu kiblat, jangan berkawan dengan orang-orang yang tahu rukuk dan sujud, tak tahu dia. Jangan berkawan dengan orang-orang yang nongkrong-nongkrong ya di kafe-kafe, kemudian di mall-mall. Jangan, itu bukan kawan kamu, nah. Itu bukan ya keinginan kita. Keinginan kita bersahabat dengan orang baik. Nah, ini real, bahwa ketika ini kita sampaikan, insya Allah ada manfaatnya. Makanya tugas-tugas tadi tidak hanya dilimpahkan perannya kepada sekolah di guru, jangan. Kita di rumah sudah banyak ilmu, kita sudah tahu kita juga ayat dan hadisnya. Oleh karenanya, hatta tasihha ahwal abnaim, sampaikan nasihat-nasihat tadi, ayat Al-Quran dan Islam, sampai anak kita ini kokoh di dalam ya akhlaknya, ya, sehingga akhlak mereka mulia. Wa yazhar fil mujtama adabuhum hatta yakunu fil ummah, ya, sampai di masyarakat terkenal anaknya. Kalau salah Pak, anak itu biasa Pak. Kalau anak kita salah sekali, itu biasa, itu biasa. Namanya ada orang tua yang perfect, tidak boleh anak salah. Kalau salah, masya Allah, apa lahap, seakan sudah nggak ada lagi harapan. Dah, itu salah kita. Kita ini manusia, dan kita ini hidup di akhir zaman. Lihatlah bahwa oh, ini anak ustaz, ini anak kiai, semua orang potensi salah. Bukan berarti kita melegitimasi kesalahan, bukan gitu. Ketika anak kita jatuh pada satu kesalahan misalnya nih, ya kan, maka kita yang narik dia, jangan diceburkan, jangan. Di mata kita terkadang anak itu sudah blacklist. Ada sebagian itu salah fatal. Tak boleh kita memandang kepada putra kita dengan satu kesalahan yang dilakukan atau 2 kesalahan langsung habis putus arah. Jangan. Insya Allah anak kita tidak sampai seperti anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh anaknya kafir, tapi lihatlah akhlak, bagaimana harapan, bagaimana cinta seorang ayah kepada anak di saat anaknya itu masih kafir dan hukuman Allah sudah datang di depan matanya, tetap dia memanggil sang putra dengan panggilan ya bunayya, ya kan, ya bunayya, panggilan kesayangan itu. Nggak dilaknatnya putranya, nggak dihinanya, nggak diberikan kata-kata anak kurang aja udah, anak yang nggak tahu diuntung. Ayah kok seorang rasul kan gitu. Ya bunayya, wahai putraku, sayangku, anakku, irkam ma'ana. Tuh kesalahan anak awak, mungkin dia pergi bawa motor kita, ya kan, tanpa izin, atau kesalahan dia mungkin lambat pulang, seharusnya jam sekian sudah pulang tapi belum pulang, ya kan. Apalagi kira-kira bang kesalahan anak-anak kita, belanja banyak gitu kan, apalagi, atau ibu mungkin pecah piringnya, atau pecah gelasnya, atau ditumpahkan oleh dia air, atau mungkin dia tidak bisa menjawab soal ujian, atau mungkin dia belum murajaah Al-Qur'annya. Itu kesalahan yang itu biasa. Ya, oleh karenanya
berikan kadar kesalahan itu, jangan kita langsung blacklist gitu. Pas waktu kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak-anak kita dan putra-putri kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nampak perubahan pada dirinya, nampak akhlaknya mulia, kemudian di masyarakat terlihat tumbuh dengan pribadi yang baik. Ya, kemudian kalau semua anak-anak kita baik, maka insya Allah masyarakat juga ikut. Kenapa sering saya sampaikan begini, Pak? Sebenarnya gitu ya, kenakalan-kenakalan remaja, ya, anak geng motor lah, ini itulah, sesungguhnya itu gambaran keadaan tentang rumah tangga kaum muslimin itu sendiri. Ya, mereka ini kan dari rumahnya pergi ke jalan, yang anak fulan semua ke jalan. Berarti begitulah gambaran keluarga muslim hari ini. Karena mereka anak rumah, keluar dari rumah menuju jalan, menuju pasar, menuju tempat ini dan itu. Kalau semuanya memberikan perhatian yang utuh, anaknya kalau main bola silakan, tapi jangan buka aurat misalnya. Jam sholat dia sholat, iya kan? Ini udah mau maghrib masih nongkrong, masih main bola. Ya. Dan kita tanamkan itu. Nah, jika semua kaum muslimin, ya, keluarga Islam ini, keluarga muslim ini memberikan perhatian yang sama, insya Allah cepat perubahannya. Ya kan? Ini masalahnya kan ada yang mengerti, ada yang
yang tidak begitu. Ada yang berikan perhatian, ada yang tidak. Di sini malah tak masalahnya. Maka kalau bolehkah kita selektif dengan anak kita dengan persahabatan? Sangat boleh. Kita mesti tanya, Pak, anak-anak kita yang di pesantren atau anak-anak kita yang bukan di pesantren, tanyakan siapa teman dekat kamu. Jangan dia tidak punya teman dekat. Jangan dia memang tidak pandai. Nah, kita bantu anak kita. Ya. Sehingga kita tahu keadaan anak-anak kita. Siapa teman dekatnya? Siapa gurunya? Ya, kita kuatkan dia. Kalau nanti ada misalnya begini begitu, ya beginilah kehidupan itu memang seperti itu. Nak, terkadang kita temukan dalam keadaan kita senang, terkadang dalam keadaan kita tidak nyaman. Ya. Dan di antara hal yang perlu kita perhatikan kepada putra putri kita adalah bahwa terkadang mungkin dia pengen banyak kawan kan, tapi selalu dia merasa sedih, selalu merasa tertekan ketika kawan-kawannya bicara ini tentang dia. Perhatikan, nak, bahwa kita tidak mampu membuat orang itu senang kepada kita semuanya. Itu bukan tugas kita, nak. Tapi tugas kamu apa? Memperbaiki dirimu, perbaiki hubungan kamu kepada Allah. Insya Allah kamu perbaiki hubungan kamu dengan manusia. Itu bisa kita kuatkan. Nah, jangan kamu terlalu memikirkan orang. Jangan kamu terlalu mendengarkan perkataan orang. Ini pernah saya buat dengan salah satu anak saya. Saya pulang, ya, kemudian murung terus apaan ya, masih kecil, masih tingkat SD. Misalnya setiap pulang agak beban, pergi sekolah agak sedikit berat. Kenapa ini? Ngobrol, ajak sama uminya ngobrol. Ternyata terbukalah cerita. Ada apa sayang? Ada yang tidak nyaman, teman yang baru cerita, banyak. Akhirnya disampaikan satu kalimat. Yang penting kita ini hidup mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Dan kita tidak bisa membuat teman kita semuanya suka dengan kita. Yang penting kamu benar, ya, kamu jujur, kamu berbuat baik walaupun orang tak suka. Tugas kita hanya mencari pandangan Allah, bukan pandangan orang. Masuk kalimat itu, Masya Allah, hari 2-3 hari udah pulang ceria. Kemudian besoknya berangkat ke sekolah pun ceria dan senang, ringan gitu. Terus digali lagi, ada teman-teman yang ini bukan? Oh, ada, tapi biarlah, kan kita mencari doa. Wah, ada masuk ke hatinya. Jadi terkadang hanya kalimat singkat itu menguatkan putra kita, menguatkan putri kita. Ada ketika abang yang cerita begini gitu, kawan-kawan, terus dia nyeletuk, buat saja kayak adik bang, katanya. Buat saja kayak adik nggak peduli orang ngomong apa. Masya Allah, diajarnya pula begitu. Terkadang kalimat singkat itu menguatkan anak kita, bahkan itu menjadi energi bagi dia. Terkadang hidup di pesantren, di sekolah itu kan macam-macam orang, latar belakangnya beda-beda, karakternya beda-beda. Anak kita lembut, anak kita misalnya pendiam, anak kita ya kurang gerak seperti orang lain, anak lain begini. Itu akan ada sedikit, ya. Maka kita kuatkan putra kita, putri kita, bagaimana dia bisa bahwa kamu berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Kamu sungguh-sungguh, Allah yang akan bantu kamu. Sudah, tidak pedulikan orang, mau ngapain orang, sudah. Ya, dia kalau tak suka kita nggak usah dipaksa. Karena itu bukan tugas kita untuk memaksa orang suka dengan kita. Yang penting kamu tidak salah. Jangan ambil hak orang lain, jangan ganggu ya orang lain. Tapi kamu nak tetap lakukan kebaikan, rajin sholat dengan benar, ikhlaskan lillah subhanahu wa ta'ala, maka sudah Allah yang akan jaga kamu dan Allah bantu. Itu ibarat energi bagi anak kita, Pak. Ibarat energi yang bisa menguatkan dia untuk menghadapi gelombang, ya, gelombang negatif yang ada di
persahabatan di angkatan dia atau di orang yang sebaya dengan dia. Baik. Nah, ini hal-hal yang pokok untuk kita ingatkan putra-putri kita. Perlu kita ayah bunda, perlu kita kaum muslimin dan muslimat untuk apa? Untuk misalnya menguatkan kata-kata dengan kata-kata tadi. Kamu cukup kamu berbuat karena Allah. Ringan dia akhirnya dengan kalimat itu. Sekarang anak-anak kita kan pengen orang berkawan dengan dia semua kan? Pengen orang itu semuanya suka dengan dia gitu. Tapi dia tipe anak yang mungkin pendiam, mungkin tidak seceria kawan yang lain, tidak suka. Bahkan mungkin ya dianggap ya dilecehkan dan seterusnya. Maksudnya diabaikan, tidak diajak ngobrol dan seterusnya. Nah, kurang apa namanya? Kurang rasa bahwa dia dihargai oleh kawan-kawan. Itu sering terjadi, Pak. Kurang dihargai oleh kawan-kawannya. Merasa dia tidak dipedulikan kawan-kawannya. Berikan kalimat tadi, katakan kalimat tadi. Tugas kamu hanya berbuat karena Allah. Nah. Ya, orang tak suka dengan kita jangan dipedulikan. Ya. Yang penting kamu benar lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena ingin karena anak kita terkadang apa? Misalnya beli barang banyak, kasih kawan supaya kawan dekat. Tak perlu juga melakukan itu. Kalau beri saja. Tidak ada imbalan-imbalan yang lain diinginkan gitu. Maka kalau berkawan, kita pesankan berteman dengan kawan, jangan menjadi orang yang pelit. Jangan. Ya, nah hal-hal yang seperti itu kita ingatkan. Tugas kita sebagai orang tua. Nah, terakhir bahwa kata Syekh di sini min asbab salahid dzurriyyah, di antara hal yang bisa membuat anak kita menjadi anak yang saleh, ya tentu pertama bahwa doa ya. Doa yang tak boleh putus dari lisan orang tua. Karena doa kita mustajab. Saya katakan mahmakan, walaupun kita bersedih, hati kita terkadang luka bahkan meneteskan air mata oleh sikap, oleh perilakunya, oleh perbuatannya, maka jangan lisan ini sampai mendoakan yang buruk untuk anak kita. Dan Nabi telah mengatakan itu, salatu da'watin mustajabat, 3 doa yang mustajab. Da'watul walid liwaladihi, salah satunya doa orang tua untuk anaknya. Terus berdoa dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Jujur kita mengatakan kalimat itu kepada Allah. Ya, ikhlas kita dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, selalu doakan agar mendapatkan anak-anak ini teman-teman yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, dan guru-guru yang baik. Kita berharap ya lingkungannya sudah baik, teman-temannya sudah baik. Nah, kita berharap dapat guru-guru juga yang baik. Kita doakan, Pak. Kita tidak tahu. Terkadang subhanallah dengan doa kita ini selesai masalah. Allah yang mengabulkan langsung. Ya. Terkadang cukup doa ternyata selesai masalah. Ya, terkadang memang perlu disikapi. Nah, oleh karenanya selalulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Nah, yang kedua adalah di antara asbab salah anak-anak kita adalah kita terus ya, kita sebagai ayah dan ibunya juga terus memperbaiki diri. Ya, kita memperbaiki diri. Jangan pernah kita merasa sudah saleh lalu kita kemudian berhenti beribadah, tapi kita berjuang terus untuk kita perbaiki diri. Dan seperti tadi Sa'id Ibn Jubair yang terus meningkatkan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena rahasia dalam surah Al-Kahfi di antara sebab dijaganya anak kita, anak dua yatim di masa itu adalah dikarenakan kesolehan orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Itu kesolehan orang tua itu akan memberikan manfaat sampai 7 turunan. Kalau dalam, kenapa? Itulah bahasa orang kali ya, 7 turunan itu karena memang dua anak yatim itu sudah garis yang ke-7 gitu ya. Kalau bahasa kita ya, harta tak habis sampai 7 turunan. Mungkin dari situ kisahnya ya. Allah taala alam. Namun yang pasti bahwa kesolehan kita ini akan berpengaruh terhadap kesolehan salahul abna bis salahil aba. Itu sudah menjadi hal yang tak bisa dipungkiri itu. Kesolehan kita ini berpengaruh dengan anak-anak kita. Ya, inilah 2 hal. Yang pertama ya tentu sebagai orang tua harus memperbaiki diri
terus ya, ayah dan bundanya terus memperbaiki diri. Yang kedua, jangan putus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian jelasnya bahwa ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, insyaallah Allah akan berikan buahnya pada anak-anak kita. Nah, kesalehan kita yang jelas belajar agama terus, belajar menuntut ilmu terus. Itu salah satu cara untuk kita bisa saleh. Mana mungkin kita akan bisa saleh kalau kita tidak punya ilmu? Sulit. Orang nggak berilmu itu sulit untuk perbaiki diri karena merasa yang sudah ada ini sudah cukup, gitu kan? Dulu belajar MDA sudah cukup, belajar MDA sudah cukup. Agama di saat MDA itulah dibawa sampai besar, ya kan? Bukan kita artikan remehkan. Banyak hal lagi agama ini yang belum kita ketahui, gitu kan? Nah, itu pun MDA cuma 1 jam dulu kan, 1 jam, ya. Sisanya banyak main. Ya, habis itu maghrib ngaji ke surau kan, ke masjid-masjid atau musala-musala. Ya, kita sudah merasa cukup dengan hal itu. Masih banyak unsur agama ini, poin agama yang mesti kita pelajari. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita malam ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Allah berikan kepada kita taufik mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, dan semoga Allah SWT jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, qurrata ayun, penyejuk bagi mata bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.